Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi atau T3 yang beranggotakan 3 orang atas nama Khairunnas Akramul Ihsan, Aldi Rompon, dan saya sendiri Nasona Tania. Baik, pada video kali ini kami membawakan materi mengenai pembangkit tegangan tinggi impuls. Pembangkit tegangan tinggi impuls, suatu pulsa tegangan dengan polaritas tunggal disebut sebagai impuls. Di dalam teknik tegangan tinggi, pengertian tegangan tinggi impuls adalah tegangan impuls dengan satu polaritas tertentu dan bentuk serta lamanya ditentukan oleh cara pembangkitnya. Ada 3 bentuk tegangan impuls yang mungkin dialami sistem tegangan tinggi, yaitu tegangan impuls petir, tegangan impuls surja hubung, dan tegangan impuls terpotong. Untuk keperluan pengujian, tegangan impuls eksponensial ganda dijadikan sebagai tegangan standar pengujian atau telah dilakukan, yang dirumuskan sebagai F sama dengan F awal dikali E pangkat min AT kurang E pangkat min BT. Persamaan di atas mempresentasikan gelombang satu polaritas yang mempunyai ciri cepat menuju puncak dan kemudian turun perlahan menuju nol. Untuk gelombang impuls 1,2 dikali 50 A sama dengan min 0,0146 sama dengan min 2,467 dan F awalnya itu 1,04. Untuk tekanan impuls yang disebabkan oleh sambaran petir, waktu yang dibutuhkan menuju puncak sekitar 1, sedangkan untuk tegangan impuls akibat proses switching, waktu menuju puncak paling sedikit sekitar 100. Selanjutnya yaitu bentuk tegangan impuls. Ada 3 bentuk tegangan impuls yang mungkin dialami dalam sistem tegangan listrik, yaitu 1. Tegangan impuls petir, 2. Tegangan impuls surja hubung, 3. Tegangan impuls terpotong. Muka gelombang merupakan bagian dari gelombang yang dimulai dari titik nol atau nominal sampai titik puncak, atau menurut ia ditentukan dari titik nominal perpotongan antara sumbu waktu dengan garis lurus yang menghubungkan 30% dan 90% dari tegangan puncak. Dari titik puncak, bentuk gelombang yang dinyatakan untuk surja hubung digunakan nilai IEC kurang lebih 250 dikali 2500 EMS. Alat yang digunakan untuk membangkitkan tegangan tinggi impuls antara lain generator impuls RC, generator impuls RLC, dan generator Mars. Selanjutnya, cara mengukur tegangan impuls. Cara mengukur tegangan impuls itu ada dua jenis, yaitu yang pertama menggunakan sela bola. Sela bola sering digunakan untuk mengatur tegangan impuls. Sela bola harus selalu diterah dengan tegangan percik 50% dari sela bola standar. Sela bola standar adalah sela bola yang memenuhi syarat standar mengenai kualitas, jarak sela, ukuran bola. Dalam keadaan udara tertentu, sela bola selalu mempunyai tegangan percik tertentu pula. Itulah sebabnya sela bola dapat dipakai sebagai alat ukur bentuk kondisi bola elektroda. Baik, itulah materi yang saya bacakan tadi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kelompok saya, yaitu Khairunnas Akramul Ihsan. Baik, selanjutnya yaitu syarat. Syarat di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, permukaan licin. Yang kedua, lengkungan rata. Yang ketiga, permukaan bola harus bebas dari debu, minyak, dan lain-lain. Yang keempat, tahanan teredam dipasang seri dengan jarak minimum 2 diameter. Dari bola diukur dari titik di mana terjadi percikan.
Bagian A, tegangan uji AC sama dengan 1000 kW, 100 kW sampai 1000 kW. Bagian B, tegangan uji impuls 500 W. B, menggunakan CRO. Dengan menggunakan cathode ray oscillogen atau CRO, kita dapat menemukan tiga hal, yaitu yang pertama tegangan puncak, yang kedua bentuk gelombang, yang ketiga ketidaknormalan bentuk impuls, dalam kurung menggambarkan kerusakan alat uji. Selanjutnya, single stack sirkuit generator terbagi menjadi dua, yaitu dua sirkuit dasar. Untuk single stack generator impuls ditunjukkan pada gambar 2.25. Kapasitor C1 secara perlahan diisi dari DC sumber sampai pelicin kesenjangan G. Rusak guard pelicin percikan ini bertindak sebagai tegangan-tegangan yang membatasi dan peka. Yang kedua, setelah percikan bola G, maka terjadi pula muatan untuk mengisi kapasitor beban C2 dan tegangan puluhan R2. Tegangan tinggi impuls diperoleh dari terminal kapasitor dan beban CB. Jika diinginkan waktu dari singkat, maka puluhan muatan tersebut mengisi kapasitor beban C2. Tegangan output VT oleh karena ini adalah superposisi dari fungsi eksponensial tanda-tanda terbentuk setelah grafik impres ditunjukkan pada gambar 2.26 dan perbandingan dengan gambar 2.23 dan 2.24 menunjukkan kemungkinan untuk menghasilkan kedua jenis tegangan impuls dengan sirkuit ini. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu kumparan Tesla. Kumparan Tesla dapat dibuat dengan komponen dasar seperti terlihat pada gambar 2.7. Terdiri dari trafo yang membangkitkan tegangan tinggi sekitar 5-30 kV. Trafo tegangan tinggi ini akan membuat kapasitor primer melalui kumparan primer LP. LP terdiri dari 5-20 lilitan kawat tebal yang mempunyai hambatan rendah. Ketika C telah termuati, maka beda potensial di antara elektroda celah udara atau spark gap cukup tinggi sehingga terjadi aliran arus dan mengakibatkan terjadinya breakdown udara. Saat spark gap C akan terhubung paralel dengan LP, akan membentuk rangkaian resonansi dengan frekuensi resonansi yang besarnya ditentukan oleh nilai C, P, dan LP. Medan elektromagnet yang dihasilkan oleh LP sebagian akan terinduksikan ke kumparan sekunder LS. Ujung atas dari LS akan dihubungkan dengan toroid yang mempunyai kapasitansi sekitar 5-30 mikrofarad. Sedangkan ujung bawah akan terhubung dengan ground. LS dan toroid akan membentuk rangkaian resonansi. Jika frekuensi resonansi LS dan toroid cukup dekat dengan frekuensi rangkaian primer, maka pada toroid akan terbangkitkan tegangan ekstra tinggi ketika terjadi discharge pada CP. Spek gapakan terbuka dan proses yang sama akan terulang lagi. Pengujian tegangan tinggi. Dahulu pengujian tegangan tinggi impuls hanya berlaku untuk transformator tegangan yang langsung terkena bahaya petir. Oleh karena bahaya itu mungkin juga mengancam mesin, maka pengujian impuls juga perlu dilakukan terhadap alat tersebut. Tegangan ketahanan dari mesin jauh lebih rendah dari alat tersebut,
tegangan ketahanan dari mesin jauh lebih rendah dari tegangan ketahanan transformator, sehingga mesin berputar harus dilindungi secukupnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang kabel atau kapasitor antara mesin pembangkit dengan trafo dengan maksud untuk mengurangi amplitudo dan kecuraman dari surya yang masuk untuk mesin pembanding impuls atau impuls ratio, yaitu perbandingan antara tegangan gagal terhadap impuls dan tegangan AC untuk isolator pembandingnya adalah 1,2. Maksud pengujian impuls ialah untuk mengetahui kekuatan isolasi antara lapisan satu dengan lapisan yang lainnya dan antara gulungan yang satu dengan yang lainnya.